Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Kosasi dari kelas TI 19I. Baik, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari operasional riset, yaitu linear programming metode dualitas. Metode dualitas ini dalam pemodelan programming linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Jadi dualitas ini seperti berlawanan. Nah, di sini adalah masalah primal atau dual, yaitu koefisien fungsi tujuan, maksimumkan Z atau Y, batasan I, bentuk, dan lain-lain. Nah, di sini berikut adalah masalah dual atau primal. Nilai kanan fungsi batasan, minimumkan Y atau Z, variabel YI atau XI, dan lain-lain. Nah, di sini ada dalil-dalil dualitas. Jika primal memaksimalkan F sama dengan CX dengan kendala AX kurang dari B, maka dualnya meminimalkan G sama dengan BY dengan kendala AY lebih dari C. Maka dalil 1, jika X penyelesaian visible masalah primal YO, penyelesaian visible masalah dual, maka F dalam kurung X kurang dari G di dalam kurung X. Lalu dalil yang kedua itu jika XO penyelesaian visible masalah primal Y penyelesaian visible masalah dual dan CXO sama dengan BYO, maka XO adalah penyelesaian optimal masalah primal dan YO penyelesaian optimal masalah dual. Ini berarti Fmax sama dengan Gmin. Kendala yang ketiga adalah dari sepasang soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Lalu dalil yang keempat itu jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika select variabel SK pada primal lebih dari 0, maka variabel min K pada dual bernilai 0. Jika XK pada primal lebih dari 0, maka select variabel ke min K pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala K pada dual berbentuk persamaan. Ya, bisa kita lihat di sini ada contoh soal masalah primal. Di sini meminimalkan F sama dengan 40x1 ditambah 12x2 ditambah 40x3. Nah, kendalanya adalah 2x1 ditambah x2 ditambah x3 lebih dari 20. Lalu 4x1 ditambah x2 ditambah x3 lebih dari 30. Lalu x1, x2, x3 lebih dari 0. Lalu di sini yang ditanyakan adalah tentukan masalah dualnya, lalu selesaikan masalah dualnya, dan selesaikan masalah primalnya. Baik, di sini ada penyelesaian. Langkah pertama, mengubah ke bentuk standar. Persoalan di atas sudah berbentuk standar sehingga tidak perlu dirubah. Lalu langkah keduanya menentukan masalah dualnya. Memaksimumkan G sama dengan 20Y1 ditambah 30Y2. Dengan kendala 2Y1 ditambah Y4Y2 kurang dari 40. Lalu Y1 ditambah Y2 kurang dari 12. Lalu Y1 ditambah Y2 kurang dari 40. Nah, karena di sini yang ditanyakan masalah dualnya, karena sudah standar, jadi kita lewatkan di langkah pertama ini. Karena sudah berbentuk standar, jadi tidak perlu dirubah lagi. Kita langsung melanjutkan ke langkah kedua. Langkah keduanya ini. Langkah ketiga berikutnya adalah mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah. Dapat melalui primal terlebih dahulu ataupun primal terlebih dahulu. Pada kasus ini diselesaikan melalui dual terlebih dahulu. Fungsi dan kendala dalam bentuk awal di primal ditranspos atau diputar dalam bentuk dual. Karena variabelnya berjumlah 2, maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Tetapi jika variabel lebih dari 2, penyelesaiannya hanya bisa menggunakan simplex. Nah, di sini penyelesaian masalah dual. Kendala satunya itu 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 10. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 20. Berikut kendala keduanya adalah Y1 ditambah Y2 sama dengan 12.
Jika Y1-nya 0, maka Y2-nya adalah 12. Jika Y2-nya adalah 0, maka Y1-nya yang 12. Kendala ketiganya, Y1 ditambah Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 40. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 40. Nah, titik A bisa dilihat dari grafik sini. Titik A itu berada di sudut 0, 0. 0 per 0. Ya sama dengan 20 Y1 ditambah 30 Y2 sama dengan 20 dikali 0 ditambah 30 kali 0. 0 ini didapat dari koordinat ini. Dia berada di titik awal semuanya ya. Oke, selanjutnya B. Dia ada di koordinat 0 dan 10. Oke, ini B. Dia ada di koordinat 0 dan 10. Sama dengan 20 Y1 ditambah 30 Y2 sama dengan 20 dikali 0 ditambah 30 dikali 10. Sebenarnya 300. Ya. Oke, selanjutnya ke titik C. Di sini ada perpotongan garis 1 dan 2. Jadi 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. Dikali 1, Y1 ditambah Y2 sama dengan 12 dikali 2. Jadi di sini akan seperti ini. 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. Lalu 2Y1 ditambah 2Y2 karena sudah dikalikan 2 jadi 24. Ya, 2Y2 sama dengan 16. Y2 sama dengan 8. Maka 2Y1 ditambah 4 2Y sama dengan 40. 2Y1 ditambah 4 dikali 8 sama dengan 40. Maka Y1-nya adalah 4. Lalu berikutnya 20Y1 ditambah 20Y2. 20 dikali 4 sama ditambah 30 dikali 8 sama dengan 320. Lalu di titik D-nya ada di koordinat 12 dan 0 ya. Ini dia titik D. Di sini sama dengan 20Y1 ditambah 30Y2. Jadi kita kalikan karena ini ada di koordinat 12, maka 20 dikali 12 karena ini 0, kita kalikan 0, 30-nya 30 dikali 0, maka hasilnya adalah 240. Lalu langkah keempat, mencari penyelesaian masalah primal dengan menggunakan dalil yang keempat. 2Y1 ditambah 4Y2 ditambah S1 sama dengan 40. Maka 2 dikali 4 ditambah 4 dikali 8 ditambah S1 sama dengan 40. 2 dikali 4 sama dengan 8, 4 kali 8 sama dengan 32, lalu ditambahkan dengan S1 sama dengan 40, maka S1-nya adalah 0. Y1 ditambah Y2 ditambah S2 sama dengan 12. 4 ditambah 8 ditambah S2 sama dengan 12, maka S2-nya sama dengan 0. Lalu Y1 ditambah Y2 ditambah S3 sama dengan 40. 4 ditambah 8 ditambah S3 sama dengan 40, maka S3-nya adalah 28. Lalu didapatkanlah nilai S1. S1 sama dengan 0, S2 0, dan S3-nya sama dengan 28. Karena nilai S3 lebih dari 0, maka nilai X3-nya sama dengan 0. Selanjutnya adalah mencari nilai X1 dan X2. Karena Y1 4 dan Y2 8 lebih besar dari 0, maka kendala 1 dan 2 pada primal berbentuk persamaan, sehingga akan menjadi seperti ini. 2x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 20. 4x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 30. Nah, persamaan di atas itu kembali ke bentuk persamaan awal, yaitu 2x1 ditambah x2 sama dengan 20. 4x1 ditambah x2 sama dengan 30. X1 sama dengan 5. Lalu berikutnya 2x1 ditambah x2 sama dengan 20. Lalu 2 dikali 5 ditambah x2 sama dengan 20. Maka x2-nya sama dengan 10. Nah, di sini x1 dan x2 sama dengan itu 5 dan 10 nilainya. Maka F sama dengan 40 x1 ditambah
2x2 ditambah 40x3. 40 dikali 5 ditambah 12 dikali 10 ditambah 40 dikali 0. Maka 40 kali 5 sama dengan 200. 12 dikali 10 harusnya 120. Sini 120, salah ketik ya. 40 dikali 0 itu hasilnya 0. Maka hasilnya di sini 320. Ini salah, kurang nolnya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang simplex dualitas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.